teman-teman. Jangan lupa batal ya. Wala bisa. Teman, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan sering pergi ke tempat yang rame ya, dan selalu menjaga jarak. Setelah pergi kita harus mandi dan ganti baju ya teman-teman. Dadah, aku mandi dulu. Ayo kalian jangan ngintip ya. Jangan lupa berolahraga ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi supaya tubuh kita selalu sehat. Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Yesus, saya bersyukur kepada kamu Tuhan. Tuhan berikan kami tidak main-main untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan berikan kami bisa fokus untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan berikan kami bisa menyembah-Mu dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu Ku Mau Cinta Yesus.
Mari teman-teman kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan menyembah Tuhan ya. Aku dengan hatiku, Allah Aku sungguh mengasihi Yesus. Yang baik, terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami. Tuhan, mohon penyertaan-Mu untuk bangsa kami Indonesia, untuk keluarga kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu, dan juga untuk teman-teman sekolah minggu. Jauhkan kami semua dari virus corona COVID-19. Semoga kami semua tetap sehat dan terlindungi. Puji syukur padamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Pastinya dahsyat luar biasa kan? Wah, Kak Danifa seneng banget nih hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita harus tetap semangat ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami selalu dan berkati kami supaya kami bisa memahami cerita firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk cerita firman Tuhannya ya. Jadi adik-adik harus fokus. Nah, untuk adik-adik di rumah yang sudah bisa baca, yuk kita baca satu ayat firman Tuhan yang sudah ditampilkan. Nah, untuk adik-adik kecil yang belum bisa baca, bisa mengikuti ya, didampingi oleh mama dan papa.
Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Adik-adik, waktu pertama kali Kak Danifa baca ayat firman Tuhan ini, Kak Danifa bertanya-tanya, bagaimana ya caranya untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita? Kemudian di situ kan juga tertulis sama seperti Dia yang kudus. Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Berarti dari ayat firman Tuhan ini kita belajar kalau Tuhan Yesus menghendaki kita menjaga hidup kita supaya kita terus kudus di dalam hidup kita sama seperti Tuhan Yesus yang kudus adik-adik. Walaupun kita tidak akan bisa 100% sama seperti Tuhan Yesus yang tidak berdosa atau tidak bercela, tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menjaga hidup kita agar kita melihat dan merasakan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Lebih daripada itu adik-adik, melalui hidup kita bisa menjadi saksi dan memberkati banyak orang adik-adik. Hari ini kita punya teman baru adik-adik, namanya Dindin. Dindin akan kasih tahu kita bagaimana caranya hidup kudus. Kita simak sama-sama ya adik-adik. Yang pertama, di sini ada 4 kotak nih adik-adik. Kotak pertama yang warna biru ada gambar mata. Kemudian kotak kedua yang warna ungu ada gambar telinga yang ditunjuk oleh tanda panah. Selanjutnya kotak ketiga yang berwarna orange ada gambar mulut. Dan kotak keempat yang warnanya orange tua ada gambar kaki dan ada gambar tangan. Kira-kira maksudnya apa ya adik-adik? Yuk kita lanjutin ceritanya ya. Nah, Kak Danifa bacain ya apa yang dikatakan Dindin untuk adik-adik di rumah. Teman-teman pastinya udah tahu semua dong, gambar yang di atas adalah mata. Dindin mau kasih tahu nih ke teman-teman, untuk belajar hidup kudus kita bisa mulai dari mata dulu loh teman-teman. Oh, jadi untuk hidup kudus kita bisa mulai dari mata yang pertama ya adik-adik. Nah, di sini Dindin juga kasih tahu contohnya nih. Kakak bacain ya. Pergunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, membaca Alkitab dan belajar. Oh iya, main games juga boleh kok. Tetapi mainnya harus ingat waktu dan pastinya gamesnya yang baik yang membuat kita belajar untuk semakin kreatif. Jadi adik-adik main games juga nggak apa-apa kok. Tapi ingat waktu ya, nggak main gamesnya dari pagi sampai malam, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa kerjain PR. Kakak percaya adik-adik di rumah tidak ada yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa ya adik-adik? Kak Danifa penasaran nih. Adik-adik di rumah penasaran nggak? Yuk kita lanjutin ya. Nah, sekarang telinga teman-teman. Kira-kira gimana ya hidup kudus dengan telinga kita? Dindin kasih tahu ya, teman-teman di rumah baca yang keras ya. Oke, kita baca yang keras ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengar-dengaran terhadap mama dan papa. Mendengar nasihatnya ataupun di saat kita diberikan sesuatu tugas oleh mama dan papa harus langsung dikerjakan dengan baik ya. Kak Danifa jadi paham nih adik-adik. Jadi yang kedua untuk hidup dengan kudus kita bisa mulai dari telinga kita dengan dengar-dengaran terhadap nasihat mama dan papa. Dengar-dengaran juga bisa ya adik-adik sama kakak, sama orang yang lebih tua, sama guru-guru sekolah minggu, sama guru di sekolah. Dengan dengar-dengaran berarti kita taat loh adik-adik. Selanjutnya adalah mulut.
Dindin masih sulit nih teman-teman buat menjaga mulut. Tapi Dindin mau terus belajar kok untuk menjaga mulut Dindin. Dindin udah tulis beberapa nih, nanti teman-teman tambahin juga ya di rumah. Kak Danifa bacain untuk adik-adik di rumah ya, bagaimana sih caranya untuk menjaga mulut kita agar terus kudus? Yang pertama, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak mengejek teman-teman ataupun kakak dan adik, selalu berdoa dan mengucapkan berkat untuk keluarga dan orang lain. Selanjutnya ada memuji dan menyembah Tuhan. Kak Danifa juga sama sih, sama kayak Dindin, masih sulit untuk menjaga mulut. Kak Danifa suka lupa mengucap syukur dan suka bersungut-sungut atau suka mengeluh. Tuhan, kenapa sih pekerjaan Kak Danifa banyak banget? Kenapa sih tugas-tugas Kak Danifa gak selesai-selesai? Tapi sama kok kayak Dindin, Kak Danifa juga mau terus belajar untuk menjaga mulut agar Kak Danifa bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kudus. Nah, Kak Danifa juga percaya adik-adik di rumah mau juga kan untuk terus berusaha belajar menjaga mulut kita supaya terus menjaga hidup kudus. Yang terakhir adalah tangan dan kaki teman-teman. Tangan dan kaki ini simbol dari perilaku kita ya teman-teman. Yuk, dari sekarang kita menjaga perilaku dan perbuatan kita. Pergunakan tangan dan kaki kita dengan baik. Wah, berarti yang keempat atau yang terakhir, cara hidup kudus kita bisa dimulai dari tangan dan kaki atau perbuatan ataupun perilaku kita ya adik-adik. Pergunakan tangan dan kaki kita dengan baik, menolong orang, menolong teman-teman, menolong sesama. Kaki kita juga kita pergunakan dengan baik ya adik-adik. Enggak suka iseng sama adik atau sama kakak, suka nendang-nendang. Berarti itu enggak boleh ya adik-adik. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya adik-adik, bagaimana sih caranya untuk hidup kudus. Kita bisa menjaga mulut kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, dan menjaga kaki tangan kita atau menjaga perbuatan kita. Wah, makasih ya Dindin sudah kasih tahu kita bagaimana caranya untuk hidup kudus. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhannya, kita baca satu ayat firman Tuhan lagi ya adik-adik, dari Amos 5 ayat 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Wah, dari ayat firman Tuhan ini semakin jelas ya adik-adik, kalau kita hidup dengan baik, kita hidup dengan kudus, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai ya. Terima kasih ya adik-adik di rumah yang sudah setia mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin dan ajar kami untuk senantiasa hidup kudus. Tuhan Yesus, ini mata kami, ini mulut kami, ini telinga kami, ini tangan kami, dan ini kaki kami, biar kami selalu pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik yang manis, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus saja. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, ayo sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik dan juga mama papa di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. God bless you.